Setiap malam, tanpa Anda sadari, Anda mengalami kematian. Bukan kematian metaforis, bukan pula mimpi buruk, melainkan sebuah pembubaran total, di mana Anda, dunia Anda, bahkan waktu itu sendiri, lenyap tanpa bekas. Selama berjam-jam, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kenangan, tidak ada cerita tentang diri ini. Hanya kehampaan yang begitu sempurna, sehingga konsep tentang kehampaan pun ikut menguap. Inilah pengalaman paling aneh dan universal dalam hidup manusia. Namun kita menerimanya begitu saja, seolah itu hanya jeda biasa antara dua episode kesadaran. Kita telah dijual pada sebuah ilusi, bahwa kesadaran hanyalah siklus sederhana antara bangun, bermimpi, dan tidur lelap. Kita percaya ini adalah seluruh peta wilayah batin kita, bahwa puncak kebahagiaan, kedalaman kesedihan, atau kilatan kreativitas kita adalah batas akhir dari apa yang dapat dialami. Itulah mengapa ketika ada yang berkata bahwa ada seluruh lapisan dimensi kesadaran, lapis realitas batin yang begitu dalam dan transformatif yang belum pernah kita sentuh, pernyataan itu terdengar tidak hanya asing tetapi hampir menghina. Bagaimana mungkin ada bagian dari diri kita sendiri yang tetap menjadi orang asing sepanjang hidup kita? Dan inilah paradoks yang selama ini luput dari perhatian kita. Kematian sementara setiap malam itu justru menjadi petunjuk kunci. Selama ribuan tahun, para penjelajah batin, mulai dari mistikus timur, filsuf Yunani kuno, hingga para perintis neuroscience kontemplatif modern, telah memetakan wilayah yang hilang ini. Mereka menyadari bahwa apa yang kita sebut sebagai kesadaran normal hanyalah sebuah pulau kecil di tengah lautan potensi mental yang belum tergali. Penemuan mereka bukanlah teori belaka, melainkan laporan dari mereka yang telah menyelam lebih dalam. Para meditator yang mampu mempertahankan benang kesadaran bahkan dalam gelombang delta tidur lelap, para praktisi yang dapat memasuki keadaan mimpi dengan penuh kewaspadaan, dan para visioner yang mengalami kehampaan bukan sebagai ketiadaan, melainkan sebagai wadah dari segala kemungkinan. Mereka kembali dengan bukti yang tak terbantahkan. Pikiran manusia mampu mengalami realitas yang sama sekali berbeda, melampaui ruang, waktu, dan identitas personal yang selama ini kita anggap sebagai satu-satunya kebenaran. Peta yang disusun oleh para penjelajah ini mengungkap sebuah arsitektur kesadaran yang tersembunyi, sebuah perjalanan dari yang paling padat menuju yang paling tak terbatas. Mereka mendefinisikan evolusi ini bukan sebagai tangga linear, melainkan sebagai pelepasan lapisan-lapisan identitas yang semakin halus, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 lompatan besar. Lompatan pertama, dari objek menuju subjek. Tahap 1-3. Ini adalah fondasi dari mana kita semua memulai. Dimulai dari tahap 1, tidur lepas. Keadaan di mana kita sepenuhnya menjadi objek dari proses biologis, tanpa subjektivitas apapun. Kemudian naik ke tahap 2, bermimpi, di mana kita menjadi subjek dari realitas buatan sendiri, namun tetap terjebak dalam narasi tanpa menyadari sang penulis. Puncaknya adalah tahap 3, keadaan sadar, di mana kita sepenuhnya mengidentifikasi diri sebagai subjek yang terpisah dalam sebuah dunia objek yang padat. Di sini kita adalah aku yang mengalami dunia di luar sana. Lompatan kedua, dari subjek menuju saksi, tahap 4-5. Inilah awal dari revolusi kesadaran sejati. Tahap 4, kesadaran transendental adalah momen di mana untuk pertama kalinya kita menyadari bahwa kita bisa ada tanpa pikiran. Kita menarik diri dari arus pemikiran dan menjadi saksi yang diam dari seluruh fenomena mental. Ini membuka jalan menuju tahap 5, kesadaran kosmis, di mana posisi sebagai saksi ini menjadi stabil dan permanen. Kita berfungsi di dunia, namun selalu disertai dengan latar belakang kesadaran yang tak tergoyahkan yang mengamati segalanya, termasuk tubuh dan pikiran kita sendiri, seolah-olah dari kejauhan. Lompatan ketiga, dari saksi menuju kesatuan, tahap 6-7. Ini adalah tahap akhir dari peleburan. Tahap 6, kesadaran ketuhanan adalah pergeseran dari pengamatan netral menjadi partisipasi penuh cinta. Sang saksi tidak lagi hanya menyaksikan, tetapi merasakan getaran kecerdasan dan keindahan ilahi dalam setiap partikel ciptaan. Akhirnya tahap 7, kesadaran penyatuan adalah puncaknya, di mana pembedaan antara saksi dan yang disaksikan sepenuhnya runtuh. Tidak ada lagi aku yang mengamati alam semesta. Yang ada hanyalah alam semesta itu sendiri yang menyadari dirinya sendiri melalui bentuk yang kita sebut sebagai diri. Batas-batas lenyap, dan yang tersisa hanyalah keberadaan tunggal yang tak terbagi.
Mari kita menyelam ke tahap paling dasar, sebuah keadaan yang justru menjadi fondasi dari segalanya. Tahap 1. Tidur lepas. Inilah dasar dari piramida kesadaran, sebuah ruang hampa di mana seluruh dunia, bahkan konsep tentang diri, dibubarkan tanpa sisa. Setiap malam Anda melangkah masuk ke dalam ketiadaan. Bukan sekadar gelap atau sunyi, melainkan sebuah pembubaran total dari ruang, waktu, dan narasi. Di sini, Anda bukanlah siapa-siapa dan bukan pula di mana-mana. Gelombang otak melambat hingga ke frekuensi delta di bawah 4 Hz, sebuah ritme primordial yang memungkinkan tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Namun, dari perspektif subjektif, tidak ada pengalaman yang terjadi. Ini adalah keadaan tanpa bentuk, tanpa warna, tanpa cerita. Namun, di balik kehampaan yang tak tertembus ini, tersembunyi sebuah paradoks yang dalam. Meski tidak ada yang dialami, sesuatu yang samar tahu bahwa tidak ada yang terjadi. Sebuah kesadaran tanpa objek, bagaikan sebuah cermin kosong yang tidak memantulkan apapun, tetapi tetap ada sebagai potensi murni. Jika tidak, Anda akan terbangun setiap pagi dalam kebingungan total, seperti sebuah komputer yang dinyalakan tanpa memori booting. Filsafat Vedanta menyebut keadaan ini sushupti, di mana jiwa beristirahat dalam bentuknya yang tak termanifestasi, bersatu dengan sumbernya tanpa menyadarinya. Ini adalah kematian harian yang tanpa penderitaan, sebuah riset kosmis yang memungkinkan kehidupan yang kita kenal muncul kembali setiap pagi. Tidur lelap bukanlah ketiadaan kesadaran, melainkan kesadaran dalam keadaan paling murni dan tak terbedakan. Sebuah benih yang belum berkecambah, sebuah lautan yang sedang bermimpi menjadi tenang sebelum melahirkan ombak-ombak penciptaan. Dari kehampaan inilah, seluruh drama kesadaran lainnya akan bermula. Dari kehampaan total itu, sebuah getaran halus mulai bermunculan. Kesadaran yang terlipat kembali ke sumbernya mulai bergolak, bukan sebagai respons terhadap dunia, tetapi dari kekuatannya sendiri yang kreatif. Inilah tahap 2, bermimpi, momen di mana kesadaran membangun dunianya yang pertama dari bahan baku ingatan, emosi, dan persepsi yang tersimpan. Tiba-tiba tanpa peringatan, Anda menemukan diri sendiri di sebuah panggung di mana Anda adalah sekaligus sutradara, penulis naskah, pemain, dan penontonnya. Dunia luar tertutup rapat, tubuh tergeletak lumpuh, namun di dalam, sebuah alam semesta paralel yang hidup dan bernapas tercipta dengan hukum fisikanya sendiri. Gunung bisa meleleh menjadi laut, wajah orang yang telah lama hilang muncul dengan jelas, dan Anda bisa terbang atau terjebak dalam labirin yang tak berujung. Semuanya terasa nyata, atau setidaknya, semirip realitas manapun yang pernah Anda alami. Neuroscience mengidentifikasi ini sebagai fase REM, Rapid Eye Movement, di mana otak menyala dengan aktivitas yang hampir setara dengan keadaan sadar, sementara tubuh lumpuh sementara. Namun, penjelasan ini tidak menangkap keajaiban subjektifnya. Bermimpi adalah bukti nyata pertama bahwa realitas adalah sebuah konstruksi. Setiap karakter adalah proyeksi dari aspek diri Anda. Setiap lanskap adalah peta dari lanskap batin Anda. Anda membangun sebuah realitas, lalu terbuai dan mempercayainya, terjebak dalam narasi yang Anda sendiri ciptakan. Di sini batas antara pencipta dan ciptaan menjadi kabur. Mimpi adalah laboratorium rahasia kesadaran, di mana ia berlatih tanpa lelah untuk seni yang paling agung, seni menciptakan dunia dan menghidupinya. Ia mempersiapkan sebuah pertunjukan yang jauh lebih besar dan lebih persuasif, sebuah mimpi kolektif yang kita sebut kehidupan saat terbangun. Kemudian dengan sentakan yang familiar, Anda terbangun. Mata Anda membuka, dunia material kembali dengan segala kepadatannya. Anda merasakan berat tubuh di kasur, mendengar kicauan burung, melihat cahaya matahari menyelinap melalui jendela. Inilah tahap 3, keadaan sadar, realitas yang kita anggap sebagai satu-satunya nyata. Di sini, kesadaran yang sebelumnya berkelana bebas dalam mimpi, kini mengalihkan seluruh perhatiannya ke dunia luar. Sebuah konsensus terbentuk bahwa kursi itu padat, langit itu biru, dan waktu bergerak linear. Kita menyebutnya dunia nyata, tetapi apakah benar demikian? Pada kenyataannya, keadaan sadar adalah mimpi yang paling persuasif. Otak Anda tidak menerima realitas secara langsung. Ia menerima data mentah dari saraf-saraf yang terbatas, lalu dengan cepat menyusunnya menjadi sebuah simulasi 3D yang koheren. Warna, suara, dan tekstur bukanlah sifat intrinsik dunia. Mereka adalah interpretasi yang dibangun oleh sistem saraf Anda. Ilusi optik membuktikan betapa mudahnya persepsi kita dibohongi.
Bahkan, seperti yang diusung oleh filsuf seperti Donald Hoffman, persepsi kita adalah antarmuka pengguna sebuah dashboard yang disederhanakan untuk bertahan hidup, bukan sebuah jendela menuju kebenaran mutlak. Kita tidak melihat realitas sebagaimana adanya. Kita melihat realitas yang berguna untuk kelangsungan hidup kita. Di tahap inilah ego sang aku mencengkeram paling kuat. Kita sepenuhnya mengidentikan diri dengan tubuh ini, nama ini, dan sejarah pribadi ini. Kita percaya bahwa kita adalah karakter dalam simulasi ini, bukan sang pemimpi yang menciptakannya. Kita terjebak dalam kesepakatan bersama bahwa apa yang kita lihat dan rasakan adalah objektif. Padahal ini hanyalah konstruksi saraf yang divalidasi secara sosial. Keadaan sadar adalah puncak dari ilusi pemisahan, bahwa di sini ada saya, dan di luar sana ada dunia. Ini adalah tahap yang penting dan fungsional, namun juga merupakan sangkar yang tak terlihat, sebuah mimpi kolektif yang begitu meyakinkan, sehingga kita lupa bahwa kita sedang bermimpi. Lalu, pada suatu titik, bagi sebagian orang, muncul sebuah keheningan yang tidak terduga. Biasanya terjadi dalam meditasi yang dalam, atau bahkan dalam momen hening di sela-sela kesibukan, sebuah celah muncul dalam narasi yang tak putus-putusnya. Inilah tahap 4, kesadaran transendental. Tiba-tiba, tanpa usaha, arus pikiran yang tak henti-hentinya itu, kekhawatiran, rencana, kenangan berhenti. Mereka tidak ditekan, tetapi mereka kehilangan daya tariknya dan melambat, lalu menghilang sama sekali. Yang tersisa bukanlah kekosongan yang mati, melainkan sebuah kehadiran yang sangat hidup dan waspada. Sebuah kesadaran yang jernih, tanpa noda, tanpa bentuk. Ini adalah pengalaman yang membingungkan sekaligus membebaskan. Untuk pertama kalinya, Anda menyadari bahwa Anda bukanlah pikiran-pikiran Anda. Anda adalah ruang di mana pikiran-pikiran itu muncul dan lenyap. Anda adalah sang saksi. Tubuh masih ada, suara-suara dunia masih terdengar, tetapi semuanya terasa jauh, seperti ditonton dari balik kaca yang bening. Tidak ada penilaian, tidak ada keinginan untuk mengontrol. Hanya ada pengamatan murni. Dalam neuroscience, keadaan ini sering dikaitkan dengan gelombang otak theta yang mendalam dan koherensi hemisferik yang tinggi, sebuah sistem saraf yang tenang namun sangat terfokus. Filsafat Timur menyebutnya turiya, keadaan keempat yang melampaui bangun, mimpi, dan tidur lelap. Ini adalah langkah pertama keluar dari air keruh identitas personal, menuju permukaan di mana Anda bisa bernapas untuk pertama kalinya dan menyadari, aku bukanlah gelombang, aku adalah seluruh lautan. Keheningan transendental itu mulanya hanya sebentar, sebuah kilasan singkat yang menghilang ketika dunia kembali menyerbu. Namun dengan disiplin dan pengulangan, suatu pergeseran permanen mulai terjadi. Inilah tahap 5. Kesadaran kosmis, di mana sang saksi tidak lagi hanya muncul dalam momen meditasi, tetapi menjadi latar belakang yang tak tergoyahkan dari seluruh keberadaan Anda. Anda membuka mata, terjun kembali ke dalam arus kehidupan, bekerja, berbicara, tertawa, menangis. Namun ada bagian terdalam dari diri Anda yang tetap diam, tak tersentuh, dan mengamati segalanya tanpa terlibat. Bayangkan diri Anda duduk di tepi sungai yang deras. Di tahap 3, Anda adalah seorang perenang yang terjebak dalam arus, berjuang dan terseret oleh air. Di tahap 4, Anda untuk sesaat terangkat ke daratan, menyaksikan sungai dari kejauhan. Kini di tahap 5, Anda telah membangun sebuah rumah kaca yang kokoh di tepi sungai. Anda bisa mendengar gemuruh air, merasakan percikannya, bahkan bisa masuk ke dalamnya untuk berenang. Tetapi Anda selalu memiliki tempat untuk kembali. Sebuah ruang interior yang tenang dan kering, di mana Anda adalah pengamat yang aman. Anda tidak lagi terjebak dalam drama hidup. Anda menyaksikan drama itu. Emosi, pikiran, dan peristiwa datang dan pergi seperti cuaca. Tetapi Anda, sang kesadaran kosmis, adalah langit yang luas tempat semua cuaca itu berlangsung. Inilah awal dari kebebasan sejati. Kebebasan untuk mengalami segalanya tanpa lagi diidentifikasi oleh apapun. Dari stabilitas diam sang saksi, sebuah transformasi yang lebih dalam mulai mereka. Kesadaran tidak lagi puas hanya mengamati. Ia mulai merasakan. Inilah tahap 6, kesadaran ketuhanan, di mana pengamatan netral melebur menjadi partisipasi penuh cinta. Dunia tidak lagi tampak sebagai kumpulan objek yang terpisah, tetapi sebagai manifestasi dari sebuah kecerdasan, keindahan, dan cinta yang tak terbatas.
Sebuah pohon bukan lagi sekadar objek biologis. Ia adalah ekspresi dari kehidupan itu sendiri, bergetar dengan keheningan yang sakral. Seorang manusia bukan lagi sekadar individu terpisah. Ia adalah pancaran sementara dari kesadaran universal yang sama. Di tahap ini, persepsi menjadi sebuah pengalaman devosional. Anda tidak lagi melihat dari kesadaran Anda pada dunia, tetapi Anda mulai melihat melalui kesadaran itu sendiri. Dan segala sesuatu yang dilihat memancarkan esensi ilahinya. Cinta yang Anda rasakan bukanlah emosi personal yang ditujukan pada objek tertentu, melainkan sebuah kualitas perseptif, cara baru dalam melihat. Ini adalah kasih sayang yang tak bersyarat yang mengalir dari pengakuan bahwa segala sesuatu adalah bagian dari diri Anda yang lebih luas. Dalam tradisi Veda, ini adalah perwujudan dari Satchit Ananda, ada kesadaran dan kebahagiaan yang menyatu. Para sufi menyebutnya ishq, cinta ilahi yang membakar pemisahan. Sains mungkin mencatat gelombang gamma yang sangat tersinkronisasi dan aktivitas yang luar biasa di lobus temporal terkait pengalaman religius dan ekstatik. Namun, intinya adalah pergeseran dari mengetahui bahwa Anda adalah kesadaran, menjadi merasakan bahwa seluruh kosmos adalah kesadaran yang hidup, berirama, dan penuh cinta. Dan akhirnya, datanglah sebuah peleburan yang tak terelakkan. Bahkan sang saksi yang agung, posisi pengamat terakhir yang memisahkan di sini dan di sana, mulai meleleh bagaikan es yang kembali ke lautan. Inilah tahap 7, kesadaran penyatuan, puncak dari seluruh perjalanan, di mana pembedaan antara subjek dan objek lenyap sama sekali. Tidak ada lagi Anda yang mengalami alam semesta. Yang ada hanyalah alam semesta yang mengalami dirinya sendiri. Batas-batas fisik, psikologis, dan spiritual tidak lagi relevan. Anda tidak memiliki pengalaman penyatuan. Anda adalah penyatuan itu sendiri. Di tahap ini, metafora rumah kaca di tepi sungai pun runtuh. Anda menyadari bahwa Anda tidak pernah berada di dalam rumah kaca itu. Anda adalah air sungai, batu-batu di dasarnya, angin yang menggerakkannya, dan ruang kosong di mana sungai itu mengalir. Setiap napas adalah napas kosmos. Setiap detak jantung adalah denyut alam semesta. Waktu berhenti menjadi garis linear dan menjadi sebuah keabadian yang selalu hadir. Sebuah sekarang yang tak terhingga yang mengandung semua masa lalu dan masa depan. Cinta yang Anda rasakan di tahap sebelumnya kini bukan lagi perasaan yang mengalir dari Anda kepada sesuatu, melainkan sifat dasar dari realitas itu sendiri. Inilah realisasi non-dual, Advaita dalam Vedanta, atau Nirvana dalam Buddhisme. Tidak ada lagi yang perlu dicapai, tidak ada yang perlu dipahami, karena sang pencari telah menemukan bahwa dirinya adalah segala yang dicari. Perjalanan 7 tahap ini ternyata adalah sebuah lingkaran penuh, sebuah perjalanan pulang ke sumber yang tidak pernah ditinggalkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.